Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Sira Safira. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes kesehatan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Jumat saat ini. Beberapa saat lagi sudah dipersiapkan saat ini. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah selesai mengikuti rangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Untuk selanjutnya, pengumuman hasil tes kesehatan ini akan disampaikan usai KPU mendapatkan hasil tes dari tim pemeriksaan kesehatan RSPAD Gatot Subroto. Berdasarkan informasi dari tim kami yang berada di gedung KPU, beberapa waktu yang lalu, tim kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto sudah berada di gedung KPU. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Celia Alexander yang saat ini sudah berada di gedung KPU untuk informasi bagaimana saat ini sudah akan dilakukan konferensi pers mengenai hasil tes kesehatan baca pres dan cawapres. Celia. Baik Sira dan juga pemirsa, benar sekali saat ini sedang dilakukannya persiapan untuk nantinya penyerahan hasil tes kesehatan dari RSPAD kepada komisioner KPU dan juga kepada LO dari koalisi partai. Sehingga nantinya setelah mereka sebelumnya melakukan pendaftaran dan juga tes kesehatan yang berlangsung, di mana Anies dan juga Caimin di tanggal 21 kemarin dan juga di tanggal 22 itu dilakukan tes kesehatan oleh Ganjar dan juga Mahfud, dan juga kemarin baru saja dilakukan tes kesehatan oleh Prabowo dan juga Gibran. Saat ini sudah dilakukan persiapan di mana para komisioner dan juga RSPAD akan segera memasuki ruang sidang ini untuk melakukan penyerahan hasil dokumen tes kesehatan kepada komisioner KPU dan juga kepada LO dari partai koalisi. Saat ini juga nanti setelah hasil tes kesehatan akan diserahkan, nantinya komisioner KPU atau ketua KPU Hashim Asyari akan langsung nanti menjabarkan kepada media dan juga pada pemirsa semuanya mengenai hasil dari tes kesehatan tersebut. Sementara ini masih dalam persiapan, kita menunggu komisioner untuk masuk dan juga kita menunggu dari kepala RSPAD akan masuk dan juga menyerahkan hasil dari tes kesehatan tersebut. Kita menunggu nantinya ini setelah tes kesehatan akan memasuki verifikasi dan juga di tanggal 13 November nantinya akan diumumkan oleh KPU hasil dari proses verifikasi yang ada, di mana nantinya juga di hari besoknya di tanggal 14 November nantinya KPU akan memberikan nomor undian kepada masing-masing capres dan juga cawapres, di mana kita akan lihat nantinya pengumuman dari ketua KPU Hashim Asyari apakah dari ketiga kandidat tersebut akan lolos dari tes kesehatan dan seperti apa penjabaran hasil tes kesehatan dari Ketua KPU Hashim. Kita masih menunggu kabar tersebut pemirsa. Dan juga di sini tampaknya para awak media sudah bersiap untuk nantinya mengambil momen yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah hasil tes kesehatan yang nanti akan langsung diserahkan dari RSPAD kepada komisioner KPU. Kabarnya juga nanti bukan hanya komisioner KPU yang hadir, namun juga LO dari partai-partai koalisi akan langsung nantinya menerima hasil tes kesehatan yang diserahkan oleh RSPAD. Sementara di sini tanda-tanda yang saya lihat adalah para awak media sudah berbaris rapi untuk menunggu datangnya komisioner dan juga kepala RSPAD yang nantinya akan memberikan kabar kepada kita semua mengenai hasil dari tes kesehatan hari ini. Sementara Sira, yang bisa kami sampaikan kepada Anda mengenai persiapan dari pengumuman dan juga penyerahan hasil tes kesehatan yang berlangsung.
Demikian Sira, saya kembalikan kepada Anda. Celia, berdasarkan informasi, apakah benar Kepala RSPAD dan juga tim pemeriksa kesehatan dari 3 pasangan baca pres ini sudah tiba di sana pada pukul sekitar beberapa menit yang lalu? Iya, Sira, benar sekali bahwa Kepala RSPAD tadi sudah hadir di sini, tepatnya di ruang transit bertemu dengan Komisioner KPU, Ketua KPU, dan juga beberapa komisioner lainnya. Dan tadi saya mendapatkan sedikit info bahwa masih ada dokumen koreksi yang sedang dikirim dari RSPAD, itu yang membuat hasil atau penyerahan hasil kepada KPU ini atau kepada Komisioner KPU ini masih menunggu, sehingga yang awalnya tadinya di pukul 2 siang ini sampai saat ini masih belum juga dimulai untuk penyerahan hasil tes kesehatan tersebut. Ini kemudian yang menjadi, ya mungkin saja menjadi perhatian atau menjadi alasan mengapa hasil tes kesehatan hari ini masih belum juga diserahkan. Sementara demikian, Sira. Ya, Celia, apakah berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dijelaskan begitu salah satu dokumen apa yang masih belum lengkap itu menyangkut dari hasil tes kesehatan atau bagaimana? Baik Sira, terkait dengan hal tersebut kami masih terus cari tahu nantinya apa saja dokumen-dokumen yang perlu dikoreksi atau masih menjadi pantauan dari tim KPU untuk nantinya RSPAD ini masih menunggu dokumen tersebut, namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya terkait dengan hal itu. Sira. Baik, Celia Alexandra yang mengabarkan langsung dari kantor KPU. Tentu kami akan kembali ke Anda begitu nanti akan dilakukan pengumuman hasil tes kesehatan 3 pasang bakal capres dan cawapres. Pemirsa, 3 pasangan bakal capres-cawapres ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Hasil pemeriksaan mereka akan disampaikan tim pemeriksa kesehatan kepada KPU hari ini beberapa saat lagi. Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis. Prabowo Gibran adalah pasangan terakhir yang jalani rangkaian tes kesehatan di rumah sakit ini. Calon peserta pemilihan presiden yang pertama kali jalankan pemeriksaan kesehatan adalah pasangan dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tes kesehatan Amin berlangsung pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Sementara pasangan bakal capres dan bakal cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, P3 dan Hanura, Ganjar Pranowo, Mahfud MD menjalani tes kesehatan di gedung MCU RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi 22 Oktober 2023. Ketiga pasangan bakal capres dan bakal cawapres ini menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka sehat secara jasmani, rohani, serta bebas dari penggunaan narkoba. Ini semua merupakan syarat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diberlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Rangkaian pemeriksaan, saya ulangi kembali, saya refresh, antara 8 sampai 10 jam. Ada 50 dokter yang terlibat dalam pemeriksaan kesehatan calon peserta pemilihan presiden. Hasilnya akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada Komisi Pemilihan Umum pada Jumat pukul 2 siang. Selanjutnya, KPU RI akan menetapkan pasangan capres dan cawapres secara resmi pada 13 November 2023. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pemeriksaan tes kesehatan 3 pasang baca pres dan bacawa pres sudah dilakukan dan berikut kami hadirkan informasinya di mana ada pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu dengan durasi waktu 270 menit yang mencakup wawancara dan juga psikotes. Kemudian ada pun pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika 30 menit, penyakit dalam, USG, abdomen 45 menit, bedah 20 menit, kemudian neurologi 45 menit. Selanjutnya ada THT 20 menit, jantung dan pembuluh darah juga turut diperiksa sekitar kurang lebih 45 menit. Kemudian ada pemeriksaan paru yang sekitar 20 menit, radiologi juga termasuk toraks itu sekitar 10 menit. Adapun pengambilan sampel di laboratorium 10 menit dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Pemirsa, seluruh pasangan bakal calon presiden dan bakal wakil presiden telah selesai menjalani tes kesehatan. Tujuan utama dari tes kesehatan adalah untuk memastikan bahwa bakal capres dan cawapres dalam kondisi fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab mereka selama 5 tahun. Tesnya kan untuk menunjukkan sehat jasmani rohani. Jadi ada juga serangkaian tes untuk membaca situasi psikologi beliau-beliau yang menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Jadi rangkaian tesnya itu tidak hanya tes kesehatan dalam arti fisik ya atau jasmani, tetapi juga ada rangkaian tes untuk memeriksa kondisi rohani atau psikologinya. Jadi dua itu, dan dari dua indikator atau hasil pemeriksaan itu kemudian tim dokter akan mengambil keputusan apakah dengan indikator yang ditentukan itu masuk kategori mampu atau tidak mampu. Apa sih indikatornya Pak? Kita jadi penasaran loh Pak. Apakah kalau misalkan calon presiden atau calon wakil presiden kolesterolnya tinggi, resiko kena penyakit jantung, wah itu nggak lolos atau gimana Pak? Bisa digambarkan nggak Pak? Yang tahu persis kan tim dokter ya Mbak, karena kan KPU bukan lembaga yang punya otoritas untuk menentukan itu, sehingga pembicaraan awal sampai dengan final antara KPU dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, itu merumuskan tentang itu. Tapi sekali lagi yang punya otoritas untuk menentukan kriteria-kriteria, kategorisasi dan indikator apa yang harus diperiksa sepenuhnya kami serahkan pada tim pemeriksa kesehatan tersebut. Namun demikian ada juga misalkan ya yang namanya situasi pemeriksaan sesaat itu kan bisa jadi ditemukan sesuatu yang kemudian bisa disembuhkan atau tidak misalkan. Seperti Mbak Disa tadi bilang ini kalau kolesterol itu kira-kira gimana, dan kalau situasi itu kan pasti ada metode untuk menormalisasi atau menstabilkan ya. Dan tentu saja bisa jadi ada hal yang kemudian itu katakanlah masuk kategori yang permanen yang nggak bisa diapa-apakan lagi, yang kemudian itu nggak bisa jadi standar ukuran seseorang itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Dan untuk itu semua sepenuhnya dari tim pemeriksa kesehatan ya, karena kami memandang yang punya otoritas untuk menentukan itu.